Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Nurhansuda akan melakukan reportase terkait maraknya penjualan miras di angkringan yang diperjualbelikan dengan bebas. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UIN 1 Tulungagung dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi dari kedua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa UIN 1 Tulungagung dengan tema maraknya penjualan miras di angkringan-angkringan yang dijual dengan bebas. Mari kita mewawancarai salah satu mahasiswa UIN. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa pendapat Anda tentang maraknya penjualan miras di angkringan-angkringan yang dijual secara bebas? Menurut saya itu yang pertama ya, kalau minuman keras itu kan mengandung alkohol. Iya. Dengan rata-rata kalau alkohol itu kan digunakan sebagai obat penenang untuk orang-orang kesehatan. Jadi kalau misal minuman keras dijual di kalangan angkringan, itu kemungkinan besar yang membeli adalah anak-anak muda. Yang dalam arti kata lain adalah anak muda itu selalu melakukan sesuatu karena keinginannya. Seperti itu. Jadi ini bisa merusak mentalnya dan merusak aktivitasnya. Menurut Anda, kebijakan atau pendekatan sosial seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi angka konsumsi miras tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi para pedagang? Jadi kalau menurut saya yang dibina itu adalah orang-orang sebagai konsumennya. Jadi sebagai konsumennya itu kan, misalkan kalau anak-anak muda, kita cukupkan jangan membeli miras, atau karena apa miras itu mengandung apa. Kalau dalam konteks segi penjualnya itu kan mereka juga sedang mencari untung. Mereka sedang mencari untung, dan juga kalau mereka nggak ada pembeli juga mungkin mereka akan bersedih seperti itu. Jadi yang mungkin bisa diperbaiki adalah sebagai konsumennya, agar mengurangi pembelian miras di warung-warung. Yang kedua, nanti mungkin ada penegakan hukum dari pihak aparat atau razia-razia agar tidak sembarangan angkringan itu menjual miras seperti itu. Jadi harus ada pendekatan sosial antara si pemuda ya dan aparat itu. Iya, seperti itu. Mengurangi angka konsumen miras tersebut. Baik. Terima kasih Mas untuk waktunya. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat mengenai maraknya penjualan miras di angkringan-angkringan yang dijual secara bebas. Bagaimana pendapat Anda mengenai maraknya penjualan miras di angkringan-angkringan yang dijual secara bebas? Penjualan miras secara bebas di angkringan dapat menimbulkan permasalahan karena dapat membahayakan kesehatan, mengganggu lingkungan, serta merusak ketertiban. Selain merusakkan warga, bahaya minuman tanpa izin adalah rawan oplosan dan tidak terkontrol. Maka fenomena ini segera ditertibkan supaya keamanan dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga. Menurut Anda, kebijakan atau pendekatan sosial seperti apa yang paling efektif untuk mengurangi angka konsumsi miras tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi para pedagang? Pendekatan yang paling efektif yaitu dengan cara pengaturan penjualan secara terbatas serta mengedukasi kepada seluruh masyarakat. Penjualan boleh dilakukan tetapi dengan izin, jam, dan batas usia yang jelas.
serta memberikan edukasi kepada warga masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi miras. Cara ini dilakukan untuk menekan konsumsi tanpa mematikan pendapatan para pedagang. Selain itu, kita harus memberi penambahan usaha yang lain kepada para pedagang. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.